Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat ini kita akan ngebahas tentang perkalian skalar dari dua buah vektor. Atau istilahnya adalah perkalian dot. Apa sih perkalian skalar dan perkalian dot? Mari kita pelajari. Misalkan diketahui ada vektor A dan vektor B. Hasil skalar vektor A dan vektor B itu ditentukan dengan cara hasil kali panjang vektor A, panjang vektor B, dan kosinus sudut terkecil antara vektor A dan vektor B. Atau dapat dituliskan A dot B sama dengan besar A dikali besar B dikali cos theta. Tetanya itu adalah sudut antara A dan B atau sudut apitnya, sudut terkecilnya. Misalnya ini ada vektor A, ada vektor B, ini sudutnya. Tuh. Nah, contoh. Misalkan kita punya vektor A-nya 6, vektor B-nya 4, misalkan gitu ya. Kemudian sudutnya ternyata 30 derajat. Berarti A dot B-nya berapa? Kita pakai rumus yang ini. Sama A dot B sama dengan ini. Berarti tinggal dicari aja. Besarnya berapa? 4, 6, cos 30. 4 kali 6 kali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti 24 kali setengah 12. Maka hasilnya adalah A dot B itu dikali sama dengan 12 akar 3. Oke, rumus yang ini itu digunakan untuk ketika kita tahu panjang vektor dari masing-masing vektor itu yang dikalikan, yang didotkan, sama sudutnya. Gitu. Selanjutnya, perkalian skalar juga bisa dilakukan ketika kita mengetahui komponen vektornya dalam bentuk vektor kolom atau juga bisa dalam bentuk kombinasi linear. Yang ini kita bahas dulu yang dalam bentuk vektor kolom di bidang sama di ruang. Untuk yang di bidang, misalkan diketahui vektor A, XA, YA, vektor B, XB, YB, kemudian kita akan menentukan hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Itu rumusnya ini. Jadi yang dikalikan adalah A, XX, YY. Gitu. XA, XB, YA, YB. Contoh. Misalkan kita punya vektor A 2, 3, vektor B 4, min 1. Maka A dot B dan B dot A-nya bisa ditentukan seperti ini. A dot B berikan 2, 4, 3, min 1. Gitu kan. Sama dengan 5. 8 kurangi 3, 5. Tuh. Berarti berdasarkan jawabannya A, ternyata A dot B itu sama dengan B dot A. Artinya untuk perkalian dot bisa berlaku seperti ini. Untuk yang di ruang, di bidang, di ruang 3 atau di bidang, itu kan kemarin kita udah belajar kalau di ruang 3 itu sampai Z, karena 3 dimensi. Tuh, sama ternyata yang sejenis yang dikalikan. A, XX, YY, ZZ. Gitu. XA, XB, YB, YA, YB, ZA, ZB. Kalau A dot B, contohnya A dot B, ini sama kayak yang sebelumnya, cuman ini di yang ruang 3. 3 kali 2, min 3 kali 1, 2 kali 3. 6, min 3, 6. 9. Ini juga sama. Ternyata sama juga, berlaku juga untuk di ruang 3. Kalau misalkan ada A dot B, itu pasti sama dengan B dot A. Gitu. Selanjutnya gimana kalau misalkan dia dalam bentuk kombinasi linear? Kalau dalam bentuk kombinasi linear, yang kita ketahui kalau kombinasi linear itu kan terdiri dari IJK atau IJ saja. Ini yang saya masukin yang IJK ya. Gini. Nah, kalau misalkan diketahui kita mau menyelesaikan perkalian skalarnya, kalau dari kombinasi linear itu sebenarnya kayak dikali gitu. Jadi ini kan pakai yang seperti ini, pelangi lah ya istilahnya. AX, BX, AX, BY, AX, BZ, AY, BX, AY, BY, AY, BZ, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan perkalian dot, itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya adalah yang sejenis, artinya I dot I, J dot J, K dot K, itu hasilnya 1. Selain itu, sama dengan 0. Artinya, nanti yang I-nya nanti bakal hilang. IJK-nya nanti bakal hilang. Nah, yang I dot I ini nanti jadi 1. JJ 1, KK 1. Selain itu 0. Gitu. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka nanti diselesaikan menjadi ini.
Gitu. Sorry, ini jadi ini. AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Gitu. Contohnya, kita diketahui vektor A dan vektor B seperti ini. I plus 2J plus 4K min 2I plus 3J plus K. Tentukan A dot B-nya seperti apa. Berarti tinggal dikali. I kali min 2, 2J kali 3J, 4 dikali 4K dikali K. Berarti ini kan 1 kali min 2, min 2. I kali I 1. Min 2 kali 1, min 2. 2 kali 3, 6. J dot C 1. 6 kali 1. 4 kali 1, 4. K dot K 1. Berarti 4. Min 2 tambah 6 tambah 4. 8. Seperti itu. Jadi untuk bentuk kombinasi linear juga bisa digunakan untuk menghitung perkalian dotnya. Kemudian ada teorema ortogonalitas. Ini maksudnya adalah ketika dua buah vektor dan saling ortogonal atau saling tegak lurus, maka perkalian dotnya adalah sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan tadi kita udah tahu rumusnya ya. A dot B itu sama dengan besar A dikali besar B dikali cos theta. Kalau sudutnya 90 derajat berarti cosnya 0. Makanya A dot B-nya sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Misalkan ini yang contoh 2 dimensi ya. Ada vektor A, ada vektor B. 4, 6, 3, 5. Serta ternyata kata soalnya itu adalah ortogonal terhadap B. Artinya dia tegak lurus. Berarti kita bisa nyari nilai M-nya. Kalau tegak lurus, tadi kan hasilnya harus sama dengan 0. Berarti 4 kali 3 ditambah 6 kali M harus sama dengan 0. 12 plus 6M sama dengan 0. 6M sama dengan minus 12. M-nya minus 12 bagi 6. Min 2. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan teorema ortogonalitas adalah ketika ada dua buah vektor dan saling tegak lurus, maka perkalian dotnya hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa menentukan sudutnya berapa. Kan tadi kita udah belajar perkalian dot kalau misalkan diketahui besarnya sama kalau diketahui komponen-komponennya. Dari rumus ini kan tadi A dot B sama dengan besar A besar B cos theta. Kita bisa tukar posisinya, cos theta itu berarti sama dengan ini perkalian pindah ke kiri jadi pembagian. Maka cos theta-nya itu adalah A dot B per besar A besar B. A dot B sendiri kalau diketahui dalam bentuk kolom itu kan kita kali yang sejenisnya kan XX, Y. Berarti ini bisa diselesaikan. Kemudian untuk mencari besar, sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, itu adalah akar dari komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat untuk di ruang 2. Maka cos theta-nya itu sama dengan A dot B-nya berapa sama besar dari masing-masing vektornya. Seperti itu. Tetap bisa dicari sudutnya berapa. Contohnya, misalkan ini diketahui vektor A 1 min 1, vektor B 4, 3. Jika theta menyatakan besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka tentukan cos theta-nya. Nah, kalian ini kudu hati-hati. Kalau misalkan dia nanyanya cos theta, berarti nanti bentuk jawabannya itu adalah angka ya, bukan sudut. Tapi kalau misalkan ditanya berapakah theta-nya, nanti berarti kalian harus menggunakan arc cos atau anti cos gitu. Cos pangkat min 1 ARC cos dari itunya berapa gitu. Jadi nanti hasilnya adalah theta. Oke, ini contohnya yang ditanya cosnya, berarti jawabannya angka. Cos theta, kan tadi A dot B 1 kali 4 ditambah min 1 kali 3. Kali besar A, besar B. 1 min 1 dikuadratin 4, 3 kuadratin masing-masing. Ini 1 tambah 1, 2. 16 tambah 9, 25. Kita kalikan berarti 1 per 5 akar 2. Kita rasionalkan jadi 2 per 5 akar 2. Gitu. Gimana kalau di ruang 3? Sama saja sebenarnya. Hanya saja dia sampai Z. Itu prinsipnya. X, X, Y, Y, Z, Z. Ini kan A dotnya, A dot B-nya. Per besar masing-masing vektornya. Contohnya, 3, 2, 1, 2 min 3, 1. 3 kali 2, 2 kali min 3, 1 kali 1. Besar dari masing-masing vektornya. 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 3 min 3, 1. Nah ini kalian amannya sih kasih tanda kurung.
biar nggak bingung. Nanti kadang ada yang salah 3 kuadrat baru kali min, nanti jadinya min 3 bukan plus. Oke, berarti sini kan 6 kurangi 6 tambah 1 per akar 14 kali akar 14. 1 per 14. Itu untuk menghitung sudut antara dua buah vektor di ruang 3. Selanjutnya ada latihan pertemuan 4. Kalian kerjakan di buku yang kemarin sama di buku tugasnya. Kemudian juga dengan tugasnya. Jangan lupa. Kalau sudah dikerjakan, silakan kirimkan ke email saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.